Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sifat ya atau tentang logam golongan 1A atau logam alkali ya. Untuk logam alkali ya, ngapalinya apa? Lina kawin rubi CS frustasi dari kata Li lithium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, Fr fransium. Ya, sebenarnya dalam SPU modelnya ke bawah ya, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Ya, adapun H ya, H itu diletakkan ke dalam golongan 1A karena mempunyai elektron valensi 1. Tapi secara sifat ya, H itu gas. Logam alkali ini sifatnya logam. Jadi sifatnya sebenarnya berbeda jauh ya. Jadi atom H diletakkan di golongan 1A karena elektron valensinya yang 1. Oke, kata alkali ini berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Ya, oke, saya akan menjelaskan sifat-sifat dari logam alkali ya, yang sifatnya periodik atau beraturan ya. Oke, yang pertama yang ke bawah ya. Yang ke bawah yang paling yang makin besar apa? Sifat basanya. Ya, ke bawah sifat basanya itu makin kuat ya. Nah, di sini yang paling kuat adalah apa? CSOH ya. Kenapa nggak Fr? Karena Fr ini sifatnya radioaktif ya. Jadi basa yang paling kuat adalah CS. Kemudian sifat logam juga ke bawah makin kuat ya. Reduktor ya atau mengalami oksidasi, sifat ke bawah juga makin kuat ya. Radius atau jari-jarinya juga ke bawah makin kuat ya. Nomor atomnya ke bawah makin besar, jari-jarinya kulitnya makin banyak dan jari-jari juga makin besar. Elektropositif ya, jadi makin ke bawah sifat elektropositifnya makin kuat juga. Kerapatan ya, ke bawah kerapatannya makin besar. Kenapa? Karena nomor atomnya besar ya, otomatis nanti massa atau kerapatannya juga akan besar juga. Selanjutnya kereaktifan ya. Kenapa ke bawah kereaktifannya makin besar ya? Kenapa? Karena apa? Jari-jarinya makin besar. Karena jari-jarinya makin besar, makin mudah melepas elektron. Jadi makin reaktif. Jadi golongan 1A termasuk golongan yang sangat reaktif di sini. Ya, ini ke bawah semakin besar. Untuk menghafalinya, ya saya punya jembatan keledainya. Menghafalinya adalah Blora plus KK. Ya, Blora dari kata B, ya basa. Lo dari kata logam, ya. R dari kata reduktor, Ra dari kata radius atau jari-jari, plus dari kata elektropositif, ya. KK dari kata K-nya apa? Kerapatan. K satunya lagi adalah kereaktifan. Oke, sekarang sifat yang kebalikan, ya, yang ke atas makin besar. Jadi dari Fr ke Li apa yang makin besar? Ya, yang pertama adalah titik didih atau lelehnya. Yang kedua energi ionisasi, ya. Yang ketiga adalah afinitas elektron, dan yang keempat adalah keelektronegatifan ya. Jadi ini adalah sifat-sifat yang berubah secara periodik pada golongan 1A. Oke, saya akan membacakan ya dalam arti menjelaskan ya sifat golongan 1A secara umum ya. Yang pertama sangat reaktif ya. Ini dibuktikan ya, logam golongan 1A ini bereaksi dengan air ya, dan reaksinya bisa menghasilkan ledakan yang dahsyat ya. Oke, kemudian tidak dijumpai dalam keadaan bebas di alam ya, karena dia sangat reaktif ya, logam alkali sangat reaktif. Jadi di alam itu tidak keadaan bebas. Maksudnya apa? Tidak ada logam Na di alam yang sendirian. Dia pasti diperoleh dari suatu senyawa. Selanjutnya logamnya berwarna putih keperakan ya. Jadi secara umum itu warnanya putih keperakan logamnya. Lunak dan mudah dipotong dengan pisau ya. Logam alkali itu sifatnya lunak, makin bawah ya itu makin lunak ya. Jadi dipotong dengan pisau biasa itu bisa ya. Disimpan dalam minyak tanah. Karena logam alkali mudah bereaksi dengan air ya, maka tempat penyimpannya adalah dalam minyak tanah ya. Tujuannya apa? Mencegah minyak ini mencegah reaksi adanya air yang bereaksi dengan logam alkali. Ionnya bermuatan plus 1 ya, semuanya ya. Kalau membentuk suatu ion, ionnya bermuatan positif 1. Mempunyai elektron valensi 1 ya, semuanya berelektron valensi 1 ya, atau NS1 ya.
memiliki nomor atom ganjil, ya nomor atomnya ganjil, ya 3, 11, 19, ya 37, 55, 87, ya. Berikatan ion dengan atom non-logam, ya. Jadi kalau berikatan dengan non-logam akan membentuk senyawa ion, ya, atau senyawa ionik, ya. Selanjutnya bereaksi dengan air membentuk basa kuat, ya. Jadi jika direaksikan dengan air akan membentuk basa kuat, ya. Ini bisa dites, ya. Jadi misalkan gini, ada NaOH direaksikan dengan air akan membentuk ada Na, logam Na direaksikan dengan air akan membentuk NaOH, ya. Misalkan saya tulis, ya, ada Na, ya, nanti plus H2O, dia akan membentuk NaOH, ya, plus H2. Nah, ini sifatnya basa, ya, basa kuat, ya. Adanya basa ini, ya, ini bisa kita deteksi, ya. Pertama dengan fenol phthalate, ya, nanti akan berwarna merah muda. Kemudian dengan kertas lakmus, dia akan berwarna biru. Misalnya kertas lakmusnya merah, dia akan berubah jadi biru. Tapi kalau kertas lakmusnya biru, akan tetap berwarna biru. Selanjutnya, bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida, ya. Selanjutnya lagi, bereaksi dengan oksigen akan membentuk senyawa oksida, senyawa peroksida, dan superoksida. Oksida logam alkali bersifat basa, ya. Misalkan maksudnya apa? Yang namanya oksida basa, ya, atau dikenal dengan nama oksida basa, ya. Berarti contohnya apa? Misalnya contohnya Na2O, ya. Jadi yang namanya oksida basa adalah apa? Ada O-nya, ya. Kemudian ini sininya logam, jadi logam sama oksigen. Nah, oksida basa ini kalau dimasukkan ke dalam air akan berubah menjadi larutan yang sifatnya basa. Ya, yang selanjutnya diperoleh dari elektrolisis leburan garamnya. Ya, jadi semua logam alkali, ya, itu diperoleh salah satunya dengan elektrolisis leburan garamnya. Sodium Li, sodium Na, potassium K, rubidium Rb, cesium Cs, and francium Fr. Active, they have to be stored under oil and need to be handled with care. Lithium is so soft, it can be cut with a knife. This is sodium. It's even easier to cut, and potassium is even softer and reacts so quickly it touches immediately.